tiba ini androng anak nari paritanggani pabaju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 16. Kami terdiri dari 3 orang. Ada saya sendiri, Fani, ada Kak Marjori, dan ada Kak Cindy. Di sini kami akan mewawancarai seorang seniman tradisi lisan di Makassar yang bernama Kak Arif Rahman Daikrate. Halo Kak, apa kabar hari ini? Halo Fani, baik. Tadi dari mana ini Kak sebelum kesini? Tadi ada kelas, terus kerjakan beberapa bahan pertunjukan untuk besok dan hari Sabtu. Oh, jadi apa sekarang kesibukannya? Kalau sekarang itu Senin sampai Jumat saya mengajar. Jadi mengajar Kak di Sekolah Bahasa Bola Sugi namanya. Saya mengajarkan bahasa Indonesia untuk penutur asing. Terus kalau Sabtu dan Minggu biasanya saya banyak-banyak berurusan dengan jadwal pertunjukan dan jadwal penelitian tentang kesenian tradisional di beberapa kampung. Wow, Begitu. Kalau yang kakak lakukan sebelum masuk ke dunia itu? Yang antar sebenarnya ke musik itu sama budaya, ketertarikanku sama sejarah. Jadi senang sekali Kak sama sejarah. Terus saya terobsesi dengan hal-hal yang sifatnya dari masa lampau. Jadi kayak kadang Kak merasa, oh saya ini manusia modern kalau dari gen milenial. Terus di kondisi sekarang dengan era global yang berkembang sekali. Tapi sering Kak merasa kalau sepertinya saya itu dari masa lalu. Karena bayangan-bayangan tentang masa lalu menurutku itu kayak menarik sekali. Jadi ada banyak hal yang saya terapkan, kayak lebih sering berpakaian tradisional, kemudian musik yang saya tekuni juga musik tradisional, terus sering Kak meneliti dan mencari jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kenapa sebenarnya kita punya kebudayaan begini, kenapa kita di Sulsel secara umum kayak begini kebudayaan tak begitu. Jadi itu yang jadi jembatan untuk kemudian media yang paling menarik untuk bisa mengekspresikan itu adalah musik. Ini Kak, sebelum kan tadi kakak bilang pengantarnya itu masuk ke dunia musik itu berawal dari kakak melihat kita ini sebenarnya orang di masa lalu, Iya, saya kayak merasa orang dari masa lalu. Padahal kita ada di masa sekarang. Nah, sebenarnya Kak dari kecil memang kakak tinggal di tempat lingkungan yang dengan banyak musik-musik, dengan banyak orang-orang yang suka musik, atau kakak belajar di luar. Kalau dari sisi itu, masa kecilku itu kuhabiskan di sebuah kampung jauh sekali dari Makassar, itu di Kabupaten Bulukumba, di Kecamatan Kajang namanya. Jadi saya lahir di sana. Waktu kecil itu saya tidak mau tidur kalau bapakku tidak mendongeng. Wow. Ada dua hal yang tidak boleh saya lewatkan sebelum tidur. Ya pokoknya wajib itu. Saya yang marah-marah kalau tidak ada dua hal itu, atau setidaknya salah satunya ada. Yang pertama bapak harus mendongeng, yang kedua ibu harus berdendang. Jadi lagu-lagu kayak kita orang Bugis tuh, kayak ya Belale dan seterusnya, itu sering saya dengar yang begitu. Ini Nawa dan seterusnya. Terus bapak itu mendongeng. Ceritanya macam-macam, cerita fabel, cerita tentang kerajaan-kerajaan dulu, cerita tentang asal mula sebuah kampung misalnya. Nah itu, jadi masa kecilku memang banyak kuhabiskan dengan mengakses informasi-informasi seperti itu, sehingga ketika tumbuh Kak besar, sekolah, kemudian terpapar dengan teknologi dan zaman yang sudah berkembang, itu tetap tinggal di ingatanku. Jadi kayak itu membekas sekali. Iya, jadi kayak istilahnya ada yang tinggal itu di memori jangka panjangnya kita, di long term memorinya kita. Nah itu yang bertahan. Menurutku itu yang buat Kak sampai betul-betul sangat akrab dan sangat terikat dengan hal seperti itu. Musik itu banyak aku akses ketika mulai SMP sebenarnya. SMP sampai SMA itu banyak Kak mengakses musik-musik tradisional yang ada di kampung. Nah itu juga membantu. Jadi itu semakin memperkaya
ingatanku sampai kemudian di satu hari tidak pernah juga saya bayangkan bahwa itu akan jadi bekal yang penting sekali untuk mulai karir atau mulai profesi sebagai seniman tradisional. Berarti dari kecil sudah dibiasakan dengan hal-hal tradisional Pak? Iya, tapi mungkin juga orang tua aku tidak bermaksud supaya saya jadi seniman, tidak. Memang karena mereka senang. Tanpa disengaja. Nah Kak, kan tadi Kakak bilang di masa SMP itu sudah mulai mengakses musik-musik tradisional. Nah berarti kayak masa kecil itu atau masa SMP itu lebih banyak dihabiskan menggali-gali informasi dibanding bermain dengan teman-teman seumur tak? Bermain juga, tetap seperti anak-anak pada umumnya. Cuma yang kusadari berbeda pada waktu itu adalah selain bermain, kusuka misalnya ke kuburan, kusuka ke dalam hutan. Aku suka lihat kayak misalnya ada ritual-ritual dilakukan di kampung itu kayak mau cari tahu ini kenapa mereka taruh telur di situ, kenapa ada ayam, kenapa ada soko dan seterusnya. Teman-temanku enggak gitu ya. Jadi kayak tetap aja bermain seperti pada umumnya, tapi ku tahu bilang ada hal yang beda dengan mereka. Begitu. Berarti bentuk penasarannya Kakak dengan teman-temannya itu beda. Kakak kayak kalau ada sesuatu kayak ini bagaimana apa ini dan lebih tinggi rasa penasarannya. Iya, begitu. Kira-kira begitu. Nah, masuk ke SMA Kak, apakah sama lagi? SMA, di SMA malah saya sempat gandrung sama musik modern. Jadi pop, solo rock dan segala macam. Awalnya di SMA itu berpikir Kak malah mungkin akan bikin band. Wow. Jadi di SMA aku tuh ada band, bikin Kak band. Itu bikin Kak band di sekolah, ada 3 orang Kak. Jadi kita buat ya sota-sota bikin musik begitu, bikin lagu. Berpikirnya itu kayaknya keren ini kalau kita bikin band begitu. Nanti pas kuliah misalnya masih kumpul sama, ayo kita bikin band yang bisa sampai terkenal seperti band-band lain begitu. Cuma di saat yang sama juga tetap Kiku gali itu musik-musik tradisional. Ketika di waktu yang bersamaan ku gali juga tentang musik-musik tradisional, tiba-tiba Kak berpikir kayaknya lebih menarik deh begitu. Kalau mau bikin band juga belum tentu terkenal gitu. Belum tentu bikin konser di mana-mana begitu karena sudah banyak band toh. Tapi kalau yang kesinan ini kayaknya di samping nyaris mungkin punah begitu, memang tidak ada anak muda yang tekuni waktu itu di kampung-kampung. Bahkan waktu main Kak sama temanku itu kayak dibilang kok kayak orang tua saja, kayak orang dulu, kesenian begitu kau mainkan begitu. Nah itu Kak yang saya tangkap dari ceritanya Kakak, memang sangat sedikit orang yang peduli tentang tradisionalnya kita karena menurutnya mereka itu bukan hal yang penting. Dan itu yang hampir membuat musik anak muda peduli tentang budayanya kita, padahal itu adalah hal yang penting untuk kita ketahui sebagai generasi selanjutnya karena jangan sampai hal itu justru terhenti di orang tua kita. Kita sebagai generasi yang baru perlu melanjutkan dan memperkenalkan bahwa ini loh kita punya tradisional yang khas dan perlu kalian tahu. Iya. Ya kan Kak? Iya. Nah masuk setelah di SMA, Kakak SMA di Kajang. Di Kajang di Bulukumba iya. kan Kak? Saya taunya itu Bulukumba banyak sekali tradisi-tradisinya dan budaya-budayanya yang terus juga di sana terkenal dengan pakaian hitam-hitamnya Kak. Nah itu kayak menurutku saya juga menarik dan belum sempat untuk ke sana, semoga dan nanti ada kesempatan kita bisa berkunjung ke sana nah Kak. Kode kayaknya nih. Terus bisa. Nah ini Kak masuk ke masa kuliah nih kan kita meninggalkan nih ceritanya kampung Iya. sudah meninggalkan kampung ta, Hijrah ke Makassar. Apakah kebiasaan-kebiasaan untuk mencari informasi tentang budaya-budaya kita itu berlanjut atau hanya terhenti pas masa SMA? Just tambah menggila sebenarnya. Jadi saya masuk jurusan sastra. Sebenarnya sastra Inggris. Tapi akhirnya kajian-kajian sastra yang saya dapatkan di kampus itu banyak saya pakai untuk melihat sastra-sastra lokalnya kita gitu. Nah, dari situ
kemudian pencarian-pencarian tentang banyak sumber itu saya mulai sebenarnya. Jadi dibandingkan dengan SMA justru lebih gila lagi karena ke berbagai kampung Kak dan cari tahu tentang siapa misalnya ini yang pemain keso-keso ini ya, pemain sendiri ini, itu saya cari di mana bisa ditemui senimannya, pengrajin alat musik dan alat musiknya di mana. Kemudian kenapa sampai orang-orang itu sudah jarang menyaksikan pertunjukannya. Gabung Kak dengan sanggar, gabung dengan UKM seni yang ada di kampus, main teater dan seterusnya. Itu saling bertautan Ki. Jadi semuanya itu bertautan satu sama lain untuk mendukung misiku. Misiku itu untuk cari ya ini alat musik misalnya kenapa mesti ada. Sering kak berpikir begini, kalau ada tradisi yang kita lakukan seharusnya ada alasan. Saya sebagai generasi yang belakangan itu tidak mau melanjutkan sesuatu yang saya tidak paham kenapa aku lanjutkan. Orang di Sidrap misalnya atau mereka Mapadendang tuh seterusnya. Kenapa? Nah itu kehidupan di kampus itu sebenarnya bantu Kak untuk cari banyak jawaban itu dan melakukan banyak perjalanan termasuk mengumpulkan referensi siapa pelaku-pelakunya, kemudian naskah-naskah. Kalau ada naskahnya, naskah lontaranya itu di mana? Kalau ada cerita kisahnya yang bukan dalam bentuk tulisan, siapa pale yang bisa sampaikan Ki? Narasumbernya yang mana? Dan itu betul-betul merepotkan karena memang sudah tidak banyak yang bisa kita akses begitu. Berarti kakak ini tidak stop di masa SMA, setelah kuliah pun masih melanjutkan, justru aksesnya akan lebih luas nih Kak. Lebih luas jadi, sebenarnya. Kayak kan ini ceritanya kita ada di ibu kota provinsi, jadi kayak ada perpustakaan yang menampung buku-buku sejarah misalnya yang kakak bilang tulisan Lontara, terus ada orang-orang budayawan juga yang bisa kakak wawancarai. Jadi justru bukan menghambat, bahkan membuka akses seluas-luasnya untuk mengakses informasi yang lebih banyak nih Kak. Iya, betul. Tentang budaya kita. Nah di tengah kita ini Kak sudah ada alat musik, apa namanya Kak? Keso-keso. Nah untuk alat musik keso-keso ini akan kita gali lebih dalam lagi di video selanjutnya.